Greeting everyone, my name is Richard Sutejo, PhD. I am in the study program of biomedicine, studied in the various fields of biology, physics, and technology. So we need to remember, biomedicine is the spearhead of all human care, health, and wellness. See you. With Omics, expand the horizons. Halo, ketemu lagi teman-teman dengan saya, Dr. Richard di Omics Science. With Omics, expand the horizon. Kali ini topiknya yang seru-seru lagi apa ya? Kalau kita lihat di koran-koran, orang nyebutnya ada gelombang kedua pandemi. Ya, nah, kalau orang nanya gelombang kedua, kalau logik aja ini mikir nih, pasti ada yang namanya gelombang pertama. Ya, kalau kita lihat laut, ya, itu ada boom gelombang pertama dan boom gelombang kedua, boom gelombang ketiga dan seterusnya. Nah, ini baru namanya gelombang. Ya, nah, kalau kita istilahkan gelombang pertama ini, kita dapat terlihat jelas ya pada negara-negara yang sudah berhasil melaksanakan lockdown sehingga peningkatan per hari jumlah yang positif terkena COVID-19 ini sudah mulai menurun ya. Pada saat sudah mulai menurun, sudah mulai ada cekungannya. Nah, dan sampai satu titik dia sudah mulai mendekati nol atau mendekati titik yang sangat rendah. Nah, itu namanya gelombang pertama. Ya, nah sampai suatu saat ketika masyarakatnya sudah mulai lengah, sudah mulai terlalu longgar dan sebagainya, ketika pada saat antivirus dan vaksin belum ada, nah dari nol ya tiba-tiba ada 1, 2, 10, 20, 30, 100. Nah inilah baru namanya gelombang kedua. Ya, nah kalau kita pikir-pikir kenapa sih adanya gelombang kedua ini? Kenapa? Ya, nah alasannya adalah pertama, ya masyarakat itu sudah kalau kita tahu kondisi ekonominya ya lagi menurun pada saat gelombang pertama, ya sehingga itu kadang-kadang pendanaannya terbatas, ya. Sehingga mungkin untuk kebutuhan makanan dan obat-obatan juga menurun, yaitu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua juga ya pada saat gelombang pertama itu terpaan ekonominya sebegitu kuat menyebabkan masyarakat ini menjadi stres ya. Pada saat stres juga ya imbasnya terhadap imunitas dan kondisi tubuh. Ya, nah ini sebagian dari faktor. Dan faktor yang lain adalah ya pada saat gelombang pertama di mana ya terjadi pembatasan gerak ya, ketika masyarakat ini stay di rumah, jadinya apa? Jadinya kegiatan olahraga juga banyak tertunda dan banyak dilewatkan. Aktivitas fisik otomatis menurun. Nah, pada saat menurun ini ya kebugaran, fitness level juga ikut menurun. Ya, nah ini juga membuat kondisi ideal ya untuk memunculkan gelombang yang kedua. Ya, nah ini ada gelombang satu lagi nih teman-teman yang bandel. Apa ini? Ya, pada saat gelombang pertama selesai, ya apa yang terjadi? Ya, masyarakat itu sudah, aduh mak, saya sudah dikurung lama-lama. Saya rindu banget nge-mall, saya rindu banget belanja-belanja, saya rindu banget piknik, saya rindu banget wisata. Nah, pada saat ya ada penurunan dan pelonggaran lockdown atau PSBB, ya, ini konteksnya di luar negeri, orang berbondong-bondong menyerbu tempat-tempat keramaian. Ya, nah disinilah terjadi ya apa yang menamakan kondisi ideal untuk menimbulkan yang namanya gelombang kedua. Kita sudah lihat contohnya apa ya, Perancis, ya, Norwegia dan Swedia, ya, mereka yang sedemikian ketat, ya, mereka lihat kondisinya sudah kurang lebih kondusif, mereka pelan-pelan tuh longgarin, ya, murid-murid sudah diperbolehkan lagi masuk ke sekolah, tahu-taunya apa? Tahu-taunya grafiknya melonjak kembali. Korea Selatan, contoh yang lain ya. Wow, ya seluruh dunia sudah memuji, mereka punya usaha untuk menekan ya, gelombang pertamanya sudah hampir selesai ya, dilonggarkan lagi. Apalagi yang terjadi teman-teman? Ada sekelompok orang ya yang berbondong-bondong juga atau orang-orang yang
sudah tidak tahan lagi. Waduh, ini saya pengennya ke bar nih, ke night club nih, ke diskotik nih. Nah, muncullah klaster baru, ya. Nah, yang celakanya lagi apa? Satu atau beberapa orang saja yang positif yang mengenai beberapa orang, ini akan membentuk namanya chain reaction, ya, reaksi berantai. Nah, reaksi berantai inilah yang memunculkan gelombang kedua. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Orang bertanya lagi kepada saya, wah, Indonesia ini bagaimana ya? Ya, gimana kalau Indonesia ini ada gelombang kedua? Saya bilang, halo, boro-boro ya. Indonesia gelombang pertama aja ini masih meningkat terus. Ya, kita belum bisa ya banyak berdiskusi mengenai gelombang kedua. Gelombang pertama aja belum lewat nih teman-teman. Kalau kita lihat ini grafik-grafik yang ada di Asia Tenggara, ya Indonesia ini mohon maaf termasuk gagal. Ya, sudah pemberlakuan ini dan itu, ya grafiknya ini tidak menunjukkan adanya penurunan. Waduh, gimana ini? Ya, kalau menurut saya, waduh jangan jauh-jauh deh ngomongin ke gelombang kedua. Gelombang pertama aja kita aut-autan. Ada kabar buruk lagi ya. Biasanya gelombang kedua ini biasanya lebih masif dari gelombang pertama ya. Karena sumber daya itu biasanya sudah tersedot di gelombang pertama ya. Itu dapat terlihat jelas pada kasus pandemi flu 1918 silam. Gelombang pertamanya ya masih geli-geli, masih dikit-dikit. Boom, begitu masuk gelombang kedua langsung meroket ya sampai jutaan jiwa melayang. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih klaster-klaster yang di luar negeri yang bisa menyebabkan gelombang kedua. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Waduh ya, kalau saya melihat nih Indonesia nih belum gelombang kedua aja belum nih. Ini jadi aktivitas yang ada selama ini bahkan ya masih menyumbang ya, masih berkontribusi terhadap peningkatan gelombang pertama nih. Jadi masalah ini belum selesai. Jangan kita lihat dulu luar negeri yang sudah masuk ke gelombang kedua. Kita belum nih. Ya, masyarakat masih belum melakukan tindakan ya yang disiplin, yang berpotensi mengurangi, yang dapat dilihat ya. Kemarin pada tanggal 20 Mei itu sudah 670 lebih kasus positif. Hari ini tanggal 21, 973 kasus positif. Ini tandanya apa? Tandanya apa? Kita belum bisa memerangi gelombang pertama. Bagaimana mungkin kita mau mendiskusikan gelombang kedua? Ya, jadi saran saya ini step by step dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya naik berarti ada yang salah. Ya. Jadi kalau kita tidak mau ya gelombang ini mencederai seluruh kehidupan kita, makanya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita lihat orang-orang sudah memperlakukan yang namanya new normal. Ya, new normal itu apa? Yang dulunya makanannya nggak bener, makanannya suka ngemil yang nggak jelas. Ya, sekarang coba deh kita lihat ya makanan apa yang baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, yang dulunya nge-gym, yang dulunya rajin, gara-gara lockdown, gara-gara PSBB, gara-gara gym tutup, males, ya jadinya nggak asik ini dan itu. Akibatnya aktivitas fisiknya sudah berkurang. Nah, ini juga hati-hati. Nah, makanya coba deh ya kalian lihat ya video-video ataupun konten-konten yang membahas ya gym from home. Ya. Nah, yang ketiga juga ya yang serabutan-serabutan selama work at home atau stay at home. Nah, Anda cobalah berbenah diri dulu. Ya, manajemen stres dan manajemen keseharian Anda ya, karena itu juga berkontribusi terhadap kesehatan Anda. Ya. Dan bagi yang bandel-bandel suka keluar keluyuran, nah jangan sampai ya gara-gara nafsu Anda ya yang segelintir orang membuat seluruh masyarakat Indonesia itu tidak akan lepas. Seluruh masyarakat Indonesia akan terkungkung selamanya. Makin parah dan makin parah. Ya, awas loh. Ya, ini tanggung jawab bukan di tangan pemerintah saja, bukan di tangan tenaga kesehatan saja, bukan di tangan dokter dan perawat saja, bukan di tangan peneliti saja. Ini tanggung jawab Anda loh.
Saya masih lihat banyak yang tidak ada urusan penting keluyuran, malah berantem sama polisi, malah berdebat dengan polisi, malah mau menipu, istilahnya itu mau cheating, mau curang, ya, ada yang menyelundup dan sebagainya. Lah kapan mau selesai ini? Kasihan nih dong yang lain-lain yang sudah mengorbankan diri, ya, kerja di rumah, sudah mengorbankan diri di PHK, ya, gara-gara aktivitas berkurang. Karena Anda yang bandel inilah, ini akan menambah penderitaan kita semua. Jadi, mari kita laksanakan new normal, ya. Kita beresin dulu gelombang pertama, ya, dan kemudian kalau ada gelombang kedua, mari kita bahu-membahu lagi, teman-teman. Ya. Sampai kapan ini kita menunggu? Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Kalau saya melihat sih, gelombang ini akan berakhir kalau kita ada vaksin atau antivirus, sehingga ini bisa dinormalkan kembali meskipun tidak sampai nol. Nah, ini adalah ujian kita selama beberapa tahun ke depan. Ya. Oke, semoga pembahasan saya ya bisa menggugah hati teman-teman dan juga bisa menguatkan semangat bagi kita yang sudah disiplin melaksanakan peraturan pemerintah, yang sudah melaksanakan PSBB dengan baik. Semoga kita sama-sama bisa melewati keadaan ini. Dan bagi yang bandel, hai, sadarlah kau sekarang. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya, Dok Icat di Omics Science. Sampai ketemu lagi with Omics Expand the Horizon. Sampai jumpa.